Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kurnia Ramadan, PhD, selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktik saya, yaitu di PT Mustika Citra Rasa, atau yang dikenal yaitu Holland Bakery, yang berjudul proses produksi puding kopi pada area bakery di PT Mustika Citra Rasa. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup Holland Bakery yang berketempatan di Jalan Ciputat Raya, nomor 9, RT 8, RW 6, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lalu di sini berketepatan periode magang saya tanggal 30 Agustus sampai 30 Oktober 2024, dan saya di Departemen Produksi. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan dari PT Mustika Citra Rasa. Jadi di sini Holland Bakery sebagai toko roti modern pertama kali di Indonesia dan didirikan pada tahun 1978, yaitu berketepatan di Jakarta. Toko roti ini menjadi satu Disney di Indonesia, dan Holland Bakery juga terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Hal ini bisa dicapai, salah satunya Holland Bakery adalah yang mempunyai moto yaitu top for quality. Selanjutnya di sini ada tahapan proses produksi. Proses produksi puding kopi di PT Mustika Citra Rasa melibatkan ada beberapa tahapan kritis. Yang pertama itu persiapan bahan baku, pemeriksaan kualitas, dan penimbangan bahan, yaitu seperti kopi, susu, gula, dan gelatin. Jadi di PT Mustika Citra Rasa itu dia memiliki satu ruangan yang bernama PPIC, dan PPIC itu juga yang sudah menyediakan bahan-bahan produk yang siap diolah pada berbagai jenis produk Holland Bakery, yaitu yang salah satunya ini puding kopi dan puding kelapa. Dan selanjutnya itu pencampuran bahan cair hingga mendidih, dan penambahan gelatin untuk tekstur yang kenyal. Yang ketiga, itu ada tahapan pemasakan. Pemasakan ini yaitu pemanasan adonan dengan suhu yang terkontrol untuk mencapai tekstur yang diinginkan. Yang keempat itu ada pencetakan dan pendinginan. Penuangan, kecetakan, dan pendinginan pada ruang bersuhu 4 sampai 6 derajat Celcius selama beberapa jam. Strategi peningkatan kualitas. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi itu penggunaan mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi pada produk Holland Bakery. Dan yang kedua itu ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas itu penerapan sistem jaminan mutu ISO 22.000 dan pengujian produk secara ketat. Dan yang ketiga itu ada pengembangan SDM. Dan pengembangan SDM ini itu pelatihan rutin pada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman standar produk. Yang terakhir itu ada inovasi produk. Inovasi produk itu adalah pengembangan variasi rasa baru
dan perbaikan kemasan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Di sini yang pertama itu fluktuasi harga dan bahan. Menerapkan strategi pembelian jangka panjang dan diversifikasi pemasok. Lalu juga ada perubahan preferensi konsumen. Di sini pengembangan produk rendah kalori dan organik untuk memenuhi tren kesehatan. Selanjutnya ada persaingan pasar. Di sini fokus pada inovasi produk dan peningkatan kualitas untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir itu ada peluang ekspansi, yaitu eksplorasi pasar internasional dan pengembangan varian rasa baru yang unik. Selanjutnya itu analisis pasar dan inovasi produk. Analisis pasar menunjukkan tren positif untuk produk berbasis kopi, yaitu terutama di kalangan generasi muda. Yang pertama itu tren pasar. Tren pasar bisa meningkatkan popularitas produk berbasis kopi di kalangan generasi muda dan permintaan akan makanan penutup praktis dan berkualitas tinggi terus meningkat. Selanjutnya itu ada inovasi produk. Inovasi produk itu pengembangan varian rasa baru seperti puding karamel dan puding mocha. Fokus pada kemasan yang menarik dan informatif untuk meningkatkan daya tarik produksi. Dan yang terakhir itu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan penerapan program loyalitas pelanggan dan promosi building untuk meningkatkan penjualan produk. Di sini juga ada peran sumber daya manusia. Yang pertama itu kesejahteraan karyawan, pemberian fasilitas kesehatan, asuransi, dan program kesejahteraan lainnya. Dan selanjutnya itu ada lingkungan kerja kondusif. Di sini penciptaan budaya kerja inklusif dan kolaboratif untuk mendorong inovasi. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan, yaitu program pelatihan ini rutin untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman standar keamanan pangan. Yang terakhir itu ada sistem evaluasi kinerja. Evaluasi berkala untuk mengukur produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Dan di sini ada dampak lingkungan dan berkelanjutan. Yang pertama, ada pengolahan limbah organik menjadi kompos, dan pemurnian air limbah. Dan yang kedua, bahan ramah lingkungan, lalu penggunaan kemasan daur ulang, dan bahan baku dari sumber berkelanjutan. Yang ketiga itu ada efisiensi energi, implementasi teknologi hemat energi dalam proses produksi. Yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial, program pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan. Di sini jadi kontribusi produk terhadap pertumbuhan perusahaan. Jadi pada Puding Coffee ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pada PT Mustika Citra Rasa. Jadi produk ini menjadi sumber pendapatan utama dengan peningkatan penjualan yang sangat stabil. Keberhasilan Puding Coffee ini memperkuat diversifikasi portofolio produk perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada produk tunggal
serta mendorong ekspansi bisnis secara keseluruhan. Jadi di PT Mustika Citra Rasa itu dia memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada puding coffee tersebut, dan yang kedua itu ada puding kelapa. Jadi di PT Mustika Citra Rasa ini yang lebih dominan dan rekomen itu pada puding coffee tersebut. Kurang lebihnya begitu. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya, dari PT Mustika Citra Rasa itu telah berhasil menerapkan proses produksi puding coffee yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. Proses produksi ini melibatkan tahapan yang terstruktur. Jadi mulai dari persiapan bahan baku hingga distribusi dengan dukungan teknologi modern serta pengawasan ketat oleh tim quality control atau QC. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Jawanya masih buat modal apa? Belum kematin, Cok.